Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atana al-Qur'an wa shadaqatana. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antal ghafurur rahim. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa menikmati salah satu kemewahan yang Allah berikan kepada kita, yaitu malam-malam di bulan Ramadan yang kita jalani dengan ketaatan. Dulu ketika kita masih muda, kita masih melihat bahwa kemewahan itu ada pada benda-benda, dan seiring bertambahnya usia kita menyadari ada banyak hal-hal mewah yang bukan berupa benda-benda. Di antaranya adalah kesempatan kita bertemu dengan Ramadan ini. Bapak Ibu jemaah sekalian dirahmati Allah, kita malam ini memasuki malam ke-26, artinya ini 5 malam terakhir kita. Ada beberapa doa yang hendaknya kita perbanyak. Yang pertama adalah semoga Allah menerima amal kita. Kita belajar dari Nabi kita Ibrahim alaihissalam yang berdoa dengan kalimat Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku dan anak turunku orang-orang yang menegakkan sholat. Wahai Tuhan kami. Kalimat depannya wahai Tuhanku, di belakangnya berbunyi wahai Tuhan kami, terimalah doa-doa kami. Beliau berdoa, kemudian berdoa lagi agar doanya diterima. Anda bisa bayangkan betapa seriusnya beliau berdoa kan. Nah, kita menjalankan ketaatan dan memohon kepada Allah agar Allah menerima ketaatan kita. Dan kita juga berdoa mohon pada Allah agar diberikan energi untuk menjalani sisa-sisa Ramadan ini. Kita berharap husnul khotimah. Kebanyakan kita ini salah memanage energi. Di awal Ramadan tenanan, di tengah Ramadan kecapean, di akhir Ramadan sudah ganti perhatian. Fokusnya ke lebaran. Padahal lebaran itu bagi yang merayakan ketaatan, bukan hanya sekedar yang bajunya baru gitu ya. Nah, maka kemudian kita mohon kepada, masih mending kalau awal tengah Ramadan itu santuy gitu ya, akhir Ramadan serius ya, daripada awal tengah Ramadan serius di akhir kemudian sudah kelelahan. Karena puncak ceritanya di akhir Ramadan, bukan di awal dan tengah Ramadan. Dan doa yang ketiga tentu saja kita mohon kepada Allah agar bisa bertemu dengan Ramadan selanjutnya. Semakin kita serius menjalani Ramadan, semakin kita menyadari bahwa mau seserius apapun ternyata masih banyak yang belum dikerjakan. Kita betul-betul butuh seliar Ramadan selanjutnya, season Ramadan selanjutnya. Jemaah sekalian rahmati Allah, kalimat saya selanjutnya ini pasti disenangi orang-orang yang kayaknya baru malas beriktikaf. Yaitu bahwa iktikaf bukan syarat untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ini pasti senang nih, wah berarti tidak harus iktikaf nih ya. Tapi pemahamannya bukan begitu. Pemahamannya begini, kalau iktikaf saja belum tentu kita mendapatkan Lailatul Qadar, apalagi nggak iktikaf. Nah itu dia pemahamannya ya. Maka hendaknya beriktikaf semampu-mampunya. Dan kenapa iktikaf itu dilakukan selain karena dia diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, itu karena ada kemiripan antara puasa dengan iktikaf ya. Kita ini hidup ini kan berpuasa, kita berimsak menahan diri dari dosa-dosa, bukannya kapan nanti kalau mati. Yang kedua, kita berpuasa, kita menahan diri dari yang halal-halal yang membatalkan puasa. Lalu ketika kita beriktikaf, kita ini menahan diri dari perkara-perkara dunia sejenak saja. Kita ini punya 360 hari dalam setahun, 330-nya sudah dipakai untuk mengurusi dunia yang gak ada habisnya. Mau sampai kapan lagi kita ngurusi dunia? Kita butuh untuk mencas batin kita. Rumah batin kita ini mau roboh ya, dan kalau kita tidak mengurusnya, siapa yang mengurusnya? Nah 30 hari ini, ya mungkin gak 30 hari lah, 10 hari terakhir, itu pun gak siang malam, malamnya itu pun yang ganjil-ganjil ya kan? Kita butuh untuk merawat batin kita. Nah, jamaah sekalian rahmati Allah, tetapi kemudian kalau kita menemukan sebagian saudara muslim kita tidak bisa beriktikaf, besarkan hati mereka. Ya kalau Anda bisa bayangkan satpam jaganya jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Lalu kita bilang, "Golek donya wae." Situasinya beda kawan.
Mungkin Anda dimudahkan untuk beriktikaf malam ini. Banyak saudara kita, apalagi di ekonomi seperti saat ini, yang tidak seberuntung kita. Makanya tadi kalimat kami adalah, ini mewah. Kita bisa menjalankan ketaatan itu mewah. Dan jangan anggap itu karena kerja keras Anda. Anda. Allah menolong kita. Anda dikasih pekerjaan yang sulit di malam hari, Anda sudah tidak bisa beriktikaf. Jadi kita tahu dirilah. Nah, Allah memudahkan kita. Dan bagi saudara-saudara kita yang bekerja di malam hari, kita perlu besarkan hatinya dengan kalimat tadi. Jadi bahwa salat mendapatkan Lailatul Qadar itu bukan iktikaf. Nah, itu dia cocok. Jangan belum apa-apa tinggal rasa iktikaf apa iso Lailatul Qadar lagi. Iki yayaan. Ya. Nah, saudara sekalian dirahmati Allah. Sebagian ulama mengatakan bahwa sebagian orang mendapatkan Lailatul Qadar dengan sesuatu yang berbeda. Saudara-saudara kita di Gaza yang sudah tidak punya masjid, mereka mencari Lailatul Qadar dengan cara yang berbeda. Mereka ribat, mereka berjaga, mereka bersabar atas nestapa yang sedang mereka hadapi, dan perjuangan yang mereka jalani itu bisa menjadi pintu lebar Lailatul Qadar. Sebagian orang yang bapak ibunya tidak bisa berbuat apa-apa dan harus menunggu bapak ibunya dan tidak bisa datang ke masjid, mungkin mendapatkan Lailatul Qadar dengan berbakti pada orang tua dan sebagainya. Jadi begitu ceritanya, bukan kemudian tiba-tiba rasa mengangkat rasa raik tikaf apa-apa kok, enggak gitu. Nah, tapi kemudian ada pertanyaan, apa cara yang paling mudah untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Sebagian ulama punya kalimat yang menarik. Mereka mengatakan Quran. Apa alasannya? Alasannya ada di dalam surat yang kita baca, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Quran ini di malam-malam Qadar. Lailatul Qadar itu berulang sepanjang tahun, dan ada satu Lailatul Qadar yang di situ Allah menurunkan Quran dari sisinya ke langit dunia. Maka kemudian ketika Lailatul Qadar berulang, kita ingin memancingnya agar kita bisa mendapatkannya dengan berinteraksi dengan apa yang Allah turunkan di malam-malam itu, yaitu Al-Quran. Hanya kemudian kita harus jujur bahwa interaksi kita dengan Quran itu berbeda-beda, kesiapannya berbeda-beda. Nah, secara ringkas jemaah sekalian dirahmati Allah, kami ingin mengingatkan bahwa ada banyak prasyarat yang kita butuhkan untuk berinteraksi dengan Quran ini. Yang pertama adalah hati. Hati itu bukan perkara sederhana, dan hati itu bukan masalah persoalan Anda ini rela tidak rela atau sayang tidak sayang, bukan itu. Imam Abdullah bin Mubarak punya madhab sendiri sebetulnya, dan beliau lebih suka menyandarkan dirinya kepada madhab yang lain. Beliau lebih suka menyebut dirinya sebagai pengikut Imam Abu Hanifah, dan beliau juga lebih suka menghabiskan banyak waktunya di medan tempur. Suatu ketika mengajarkan fikih itu, dan di dalam kitab yang beliau pakai mengajar itu, pengarangnya mengutip perkataan beliau, dan beliau mengatakan, siapa ini Abdullah bin Mubarak? Jadi nggak seneng namanya dikuotasi. Kalau kita kan bangga gitu ya, apalagi di media sosial nama kita dikutip itu kan keren sekali. Nah, Abdullah bin Mubarak tidak suka. Dan kalimat beliau yang menarik adalah ruba amalin saghirin tukabbiruhun niyyah wa ruba amalin kabirin tusaghiruhun niyyah. Orang bisa saja beramal dengan amal yang kecil tapi nilainya besar, ya, pahalanya besar karena amal hatinya, karena niat-niatnya. Dan juga sebaliknya, orang bisa saja beramal dengan amal-amal besar tapi nilainya kecil, bahkan batal nilai-nilainya karena amal hatinya, karena niat-niatnya. Amal hati itu penting. Nah, begitupun ketika berinteraksi dengan Quran, kita butuh hati yang siap. Tentu yang pertama hati yang beriman. Nah, itu prasyarat mutlak lah. Kita tahu betul bahwa ini kalamnya Allah yang menuntun kita, yang tidak hanya kita bunyikan tetapi kita jalani. Dan yang kedua, menyenangi, ya. Tentu tidak akan mudah kita mendapatkan faedah Quran kalau kita tidak menyenanginya. Ya, jangan sampai kemudian baru didengarkan Quran kemudian wah panas, ini kakek demit ya. Ini tentu masalah yang begini nih. Ya, perlu dia senang dia dengan Quran. Dan satu lagi adalah kita perlu menganggap istimewa Quran. Saya sempat ada di sebuah forum terbatas dengan Malik Mujahid, ya, beliau imam di Sikeko hari ini. Beliau dulu kuliah di zamannya Pak Syafi'i Ma'arif dan Pak Amin Rais itu. Ada satu kalimat beliau yang menohok kami semua di ruangan. Beliau katakan, dan ini mungkin penyakitnya orang yang suka membaca. Yang tidak membaca mungkin tidak punya penyakit separah ini. Orang yang suka membaca mungkin dia akan mengistimewakan beberapa buku, dan kalau nggak hati-hati ketika dia baca Quran dia menganggap Quran biasa saja. Nah, itu sudah kesalahan. Ya, menganggap Quran biasa saja itu salah. Menganggap Quran itu sama dengan bacaan yang lainnya itu salah.
Nah, maka menganggap Quran istimewa itu salah satu prasyarat penting untuk berinteraksi dengan Quran. Nah, itu dia jamaah sekalian dirahmati Allah, hati, ya, hati yang mengimani, hati yang menyenangi, dan hati yang mengagumi Quran ini. Kemudian yang kedua tentu prasyarat teknis, ya, tentu hal teknis ini juga penting untuk kita perhatikan. Dan di antara prasyarat teknis yang pertama adalah seni mendengar. Ya, seni mendengar bukan hanya mendengar omongan orang, tidak hanya mendengar curhatan istri atau omelan istri, tapi juga mendengar Quran. Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Perintahnya bukan diam dulu. Di Quran jarang kita temukan perintah diam. Hampir nggak ada. Kalau perintah ngomong banyak. Karena manusia itu makhluk bicara. Manusia itu binatang bicara. Jarang kita temukan, hampir nggak ada perintah diam kecuali di situ. Tapi menariknya adalah perintah diamnya pun belakangan. Perintah pertamanya adalah fastami'u lahu, dengarkan, baru diamlah. Nah, ini mendengar, dan mendengar bisa dilakukan oleh semua orang. Kalau membaca berbeda-beda. Ada yang bacaannya bagus, ada yang iya tak kata Nabi, gerodal-geradul, kepleset-pleset gitu. Mendengar, baru kemudian tentang membaca. Tentang membaca ini pun kita juga temukan bertingkat-tingkat. Saya tadi barusan mendengar ada salah satu jamaah masjid di dekat sini yang kemudian pindah rumah. Ketika berbuka beliau bercerita, saya tuh tidak bisa baca teks Arab. Saya tuh kalau baca Quran tuh dari teks Latinnya. Nah, ini betapa beliau harus melewati jalan yang panjang kan untuk membaca Quran. Nah, orang yang belajar bacaan huruf hijaiyah dengan niatan biar bisa bahasa Arab, lalu mungkin mau nikah sama orang Arab atau berbisnis dengan orang Arab, ya itu tentu baik saja. Tapi kalau orang yang belajar teks Arab, belajar huruf hijaiyah karena ingin belajar Quran, tentu pahalanya adalah pahala membaca Quran. Dan ketika orang kemudian mengembangkan kemampuan teknisnya membaca Quran, hal yang paling dasar harus dicermati adalah 3 hal, ya. Pertama, makhraj atau presisi bunyi. Yang kedua, mat atau panjang pendek, dan yang ketiga adalah tasydid atau penekanan. Karena salah di situ mengubah arti. Maka bercandaannya pengasuh pondok itu biasanya kalau ada santri yang setoran bacaan itu kok bunyinya beda banget itu, terus ngarang ayat anyar loh gue. Gitu. Karena perubahan di situ mengubah bunyi, mengubah arti. Nah, itu dia. Baru kemudian persoalan-persoalan bacaan yang lanjutan, karena itu berkaitan dengan bagaimana Nabi mengajari kita. Termasuk kemudian bagaimana kita memastikan lidah ini akrab dengan Quran. Jangan sampai kita terampil bernyanyi, tapi kemudian berat lidah kita dipakai untuk membaca Quran. Dan yang paling menyedihkan kalau terampil sekali misuh gitu ya. Jadi mau misuh itu fasih sekali, tapi ketika dia baca Quran lidahnya berat. Itu kasihan, itu siksaan ya. Itu yang kedua. Jadi kemampuan teknis ini juga penting. Dan kemudian yang ketiga adalah akal kita. Afala yadabbaruna al-Quran am ala qulubihim aqfaluha. Mana yang mikirin Quran, mana yang merenungkan Quran, atau jangan-jangan hati mereka ada gemboknya, itu kata Allah, nyindirnya begitu. Atau di ayat yang lain Allah katakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Quran ini kami mudahkan, mana yang mengambil pelajaran. Dan itu berulang-ulang kan? Nah, akal kita harus hadir ketika berinteraksi dengan Quran. Dan memang saking sayangnya Allah pada kita baca Quran nggak tahu maknanya saja, pahalanya banyak. Tapi Quran itu fungsinya petunjuk, dan petunjuk itu difahami, bukan sekedar dibunyikan. Kalau kita membunyikannya saja, itu mungkin kita seperti orang yang merapalkan mantra. Ya, kita membunyi-bunyikannya saja. Tapi Quran itu bermakna. Nah, berkaitan dengan akal ini tentu kita pun bertahap ya, bertingkat-tingkat. Dan tingkat yang pertama untuk memahami Quran ya kita baca terjemahannya. Dan jamaah sekalian rahmati Allah, membaca terjemah Quran itu bukan hal sederhana. Terjemah Quran itu pun juga bukan karya sederhana, itu karya yang sangat serius. Dulu dengan berakhirnya Perang Jawa yang hampir membuat Belanda itu bangkrut, Belanda cerdik gitu, dia tahu apa yang membuat orang-orang punya kekuatan perlawanan. Maka sejak saat itu Quran tidak boleh diterjemahkan, Quran tidak boleh diajarkan beserta terjemahannya. Baru kemudian di ujung abad ke-19 itu kita menemukan satu catatan sejarah yang unik. Seorang perempuan yang dielu-elukan sebagai salah satu tokoh perempuan penting namanya Kartini.
itu bertanya pada Kiai Soleh Darat. Kiai Soleh Darat itu gurunya Kiai Dahlan, Kiai Hashim, Kiai Munawir Kerapia, ya, Mahfud Termas itu. Kiai, ini saya nih baca Quran nggak paham, gitu. Dan baru sekarang saya paham ternyata Al-Fatihah itu maknanya seperti itu. Maka kemudian nantinya Kiai Soleh Darat menuliskan terjemahan Quran sampai juz 13 dan dihadiahkan kepada Kartini. Hanya kemudian setelah Kartini melahirkan kan dia meninggalkan. Hanya yang menarik adalah setelah itu kita temukan bahwa bapak-bapak kita di Nusantara ini berlomba-lomba menghasilkan terjemahan terbaik mereka. Dan di antara yang penting adalah ulama-ulama Sumatera, karena dulu ulama-ulama Jawa itu banyak yang masih suka menulis dengan teks Arab, entah berbahasa Arab maupun berbahasa Melayu. Coba Anda baca karya-karya Kiai Haji Hashim Asy'ari, bagus sekali, tapi teksnya Arab, entah berbahasa Arab, entah berbahasa Jawa. Tapi ulama-ulama Sumatera itulah yang kemudian mereka lebih akrab dengan teks Latin, sehingga anak-anak muda modern saat itu yang dididik dengan pendidikan Belanda jadi lebih melek dengan Quran. Terjemah Quran itu bukan usaha sederhana, itu sangat serius. Saya pribadi punya 7 atau 8 versi terjemahan berbahasa Indonesia. Ada terjemahannya Mahmud Yunus tahun 20 kan. Lalu ada terjemahannya Hasan Persis, ada terjemahannya Ustadz Muhammad Thalib, ada terjemahannya Bahtiar Surin. Anda bisa bayangkan Bahtiar Surin itu menerjemahkan kata Irama Zatil Imad. Itu kan terjemahan letterline kan bangsa Aram yang punya tiang kan. Itu diterjemahkan Bahtiar Surin menjadi bangsa Aramik, bukan Aramik. Berarti dia punya kosakata lebih kan. Bangsa Aramik yang punya peradaban. Anda bisa bayangkan, kenapa hanya peradaban besar yang bisa menghasilkan tiang-tiang besar? Ini kan menarik. Termasuk kemudian terjemahan bahasa Jawa. Ya, kita menemukan Kiai Bakri Syahid, kalau bapak-bapak di buku Waman masih ingat. Terjemahan bahasa Jawanya itu kan istimewa sekali. Kami yang muda-muda ini yang ngarang Jawa ini nggak paham-paham gitu. Soalnya bahasa Jawa ini angel gitu. Tapi istimewa ya. Terjemah Quran. Nah kalau kemudian sudah puas dengan terjemah Quran, dia naik ke tafsir yang ringan-ringan lah. Dan di Nusantara ini kita bersyukur ada tafsir seperti tafsirnya Hamka. Saya tadi malam itu tercengang dengan tafsirnya Hamka ketika menafsirkan ayat wa min syarri ma khalaq. Dari keburukan apa yang dia ciptakan, keburukan yang melekat pada ciptaan Allah itu contohnya apa? Kadang-kadang simpel saja, hujan yang melebihi batas kemampuan kita menampungnya, itu kan buat kita hancur lebur kan. Barusan di Bogor Anda lihat ciptaan Allah ketika memperlihatkan sudut buruknya, habis kita sudah. Atau panas itu, ya, panas yang di Los Angeles tuh, habis kan. Min syarri ma khalaq. Hamka itu indah sekali. Nah, jemaah sekalian rahmati Allah, kita butuh, dan kalau kemudian kita ingin lebih lanjut lagi, kita perlu berinteraksi dengan teks Arab, kita perlu memahami bahasa Arab. Ya, dan dulu dengan begitu kita tidak hanya memahami Quran, tapi kita berinteraksi dengan teks-teks tafsir Quran yang lebih tinggi lagi. Hamka dulu sampai di Kauman ini tahun 24, itu setahun setelah Kiai Dahlan meninggal. Hamka itu setiap pagi pada subuh belajar sebuah tafsir yang sekarang sudah jarang diajarkan karena sulit, yaitu tafsir Baydawi. Siapa yang ngajar? Ki Bagus Hadikusumo. Itu Anda bisa bayangkan. Nah sekarang pengajaran itu sekarang hilang, berganti tafsir-tafsir yang lebih simpel, yang lebih sederhana. Atau di pondok-pondok NU yang kuat itu ya, itu baru tafsir Baydawi diajarkan karena memang sulit. Nah itu dia. Itu yang ketiga jemaah sekalian yang dirahmati Allah, dan yang terakhir adalah yang keempat, ya, bahwa pada akhirnya interaksi kita dengan Quran itu ya sepenuh jiwa kita, bagaimana kita menjadikan Quran itu sebagai cara hidup kita, dan itu berat. Bisa nggak kemudian selera kita itu ditundukkan di hadapan selera Quran? Kalau kita senang pada sesuatu dan Quran mengatakan enggak, ya kita ngikuti seleranya Quran. Atau sebaliknya, ketika kita nggak suka pada sesuatu sementara Quran suka, bisa nggak kita ngikuti seleranya Quran? Ada satu cerita meskipun dikatakan lemah ya, Zainal Abidin As-Sajjad, ya, cicit Nabi, anaknya meninggal tertumpah kena tumpahan makanan buatan seorang budaknya kan. Dia mau ngamuk tuh, budaknya pintar, cuma bilang wal kadiminal ghaidah. Lalu Zainal Abidin langsung ingat, bukan itu omongan budaknya ya. Kalau kita digitukan sama budak kan kita langsung bilang malah ceramah gitu, itu kan kita ya. Zainal enggak, dia langsung kadom tuh ghaidi, saya tahan marah saya. Budaknya pintar, dia terusin wal afina anin nas, dan orang yang maafkan orang lainnya. Lalu Zainal mengatakan afautuka, saya maafkan kamu.
Budaknya pintar, selesaikan sekalian ayatnya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah menyayangi orang-orang yang berbuat baik. Maka Zainal katakan, kamu saya bebaskan. Anda bisa bayangkan, dalam kondisi sangat marah, ya, seleranya dia tundukkan di hadapan Quran. Itu maka kita paham Allah merahmati ahli Quran. Ketika katakan Allahumma arhamna bil Quran, ya begitu. Bukan karena kita sekedar membunyikannya. Ya, meskipun kita tahu membunyikannya pun sebagian dari penyebab rahmatnya Allah. Termasuk kemudian puncak yang paling berat yang kemudian menjadi isu yang akan sangat sensitif adalah ketika tidak hanya selera personal yang ditundukkan di hadapan Quran, tapi selera sebuah bangsa. Ki Bagus sampai meninggalnya, ya kita masih ingat beliau mempertahankan 7 kata. Orang sini, kauman sini, yang mempertahankan 7 kata, kewajiban menjalankan syariat bagi para pemeluk-pemeluknya. Quran itu bukan hanya sekedar dibunyikan, dia menjadi cara hidup kita. Dan itu yang paling berat, karena pasti banyak yang tidak terima kan. Semoga Allah menolong kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.